Bab 247. Setelah meninggalkan ruang teh, Ravindra belum melepaskan jari tangan Isabel. Sekarang tidak ada orang luar. Mata Ravindra tidak bisa menyembunyikan kesenangannya. "Ayo, aku bawa kamu ke kamarku." "Kamarmu?" Isabel dengan terkejut menatapnya. "Ya." Ravindra memainkan alis. "Aku ini tuan muda Kitadara. Mana mungkin tidak ada kamarku di sini. Walaupun aku jarang tinggal di sini, tapi kamarku adalah yang paling baik." Isabel berpikir dan merasa memang betul. Semenjak menikah, Ravindra dan dirinya selalu tinggal di villa luar dan tidak pernah balik tinggal di rumah Kitadara. Walaupun rumah ini besar dan lumayan elit, tetapi dilihat dari lingkungannya tetap tidak bisa dibandingkan dengan villa, dan jangan dibanding dengan rumah Yan. Isabel membiarkan Ravindra menariknya ke lantai 3. Banyak orang yang berdiri dan berhormat sepanjang jalan. Ravindra seperti tidak melihat ataupun mendengar apapun. Dia hanya fokus menjelaskan semua di rumah ini. Isabel tertawa sambil mendengar. Dia tahu inilah cara Ravindra baik kepadanya. Setelah pulang dari kapal, hubungan mereka berdua semakin dalam. Tidak peduli Isabel ataupun Ravindra, mereka berdua setelah memecahkan tembok pembalas itu, mereka menjadi semakin mesra. Ravindra seketika sangat berterima kasih. Saat itu nenek memaksanya menikah. Ravindra merasa tidak percaya. Wanita yang lebih cantik dari Isabel di dunia ini sangat banyak, tetapi dia merasa semakin suka di sekeliling di Isabel, dan Isabel mengalahkan semua wanita di dunia ini. Isabel mengikuti Ravindra sambil memijak karpet buatan tangan yang indah. Mereka berjalan ke arah barat lantai 3. Sebuah pintu besar muncul di depan mata mereka. Ravindra membuka pintu kamar lalu melakukan gerakan ala Inggris yang sangat sempurna. "Silahkan masuk, Nyonya." Isabel berpura-pura ngambek melototinya, lalu berjalan masuk. Setelah masuk, Isabel tiba-tiba merasakan masuk ke sebuah dunia yang istimewa. Suasana di sini sangat berbeda dengan suasana di luar. Kemewahan di luar hanya sampai di sini. Suasana di dalam tampak sederhana tapi sangat indah. Isabel mengulurkan tangannya meraba panjangan kecil di dinding. Dia merasa sangat indah. Ini adalah hasil karya Versace. Betul, ini adalah salah satunya di dunia. Ravindra sembarangan berkata, karena Versace pernah bekerja sama dengan kantor, jadi ini adalah hadiah yang khusus diberikan perusahaan Versace kepadaku. Desainer ini menggunakan waktu sebulan untuk membuatnya. Hanya sebuah pajangan, dan sebuah pajangan yang begitu saja. Perlu waktu sebulan untuk mendesain. Isabel tidak tahan untuk berhenti melihat. Jadi pajangan lain juga begitu. Isabel tidak tahan bertanya. Ravindra memainkan alisnya.
Iya, tetapi adalah karya dari perusahaan lain. Kamu juga tahu bahwa aku memiliki syarat yang tinggi. Bukan hanya tinggi, panjangan di villa tidak ada satupun barang sederhana selain sekelompok boneka keramik yang kutaruh. Ravindra dengan senang menarik Isabel menjelaskan semua barang yang disimpannya, dan kebanyakan barang itu berasal dari hasil karya Ravindra sendiri. Isabel seketika merasakan jika Ravindra adalah orang yang sangat berkarya. Walaupun dia sudah mendengar dari Nando, si asisten, jika Ravindra sangat pandai dalam segala hal, tapi Isabel tidak menyangka jika orang yang tidur di sampingnya ini adalah orang yang hebat. Tatapan Ravindra terhadap Isabel dipenuhi dengan kasih sayang. "Sini kamu." Isabel menurutinya dan meletakkan potongan kayu yang sudah dipegangnya selama 3 menit dan mengikuti Ravindra ke sebuah ruangan yang sangat besar. Seluruh ruangan tampak sangat bersih dan kosong, dan hanya ada sebuah piano. Ravindra menarik Isabel duduk di depan piano. Jari tangan yang panjangnya menekan, dan terdengar suara yang sangat bersih dan indah. "Kamu mau bermain piano untukku?" Isabel menatap Ravindra dengan tertawa. "Iya." Ravindra sekarang terpenuhi dengan rasa anak-anak. "Aku suka lagu yang kamu nyanyikan pagi hari kemarin." Pagi hari kemarin? Isabel terbingung sebentar, lalu terpikir, mungkin itu adalah hari kedua setelah menikah. Dia mengira Ravindra sudah pergi. Jadi dengan senangnya dia di jamuran menyanyi sambil menyirami tanaman. Kemudian setelah itu dia menyanyi dengannya lagu, "Hari ini aku akan menyanyikan untukmu. Dengar baik-baik ya, aku tidak pernah menyanyikan lagu untuk seseorang pun." Tatapan Ravindra bersinar dan dengan lembut membawa Isabel ke dalam lingkungannya. Sedikit demi sedikit menguncinya di lingkungan dia. Isabel tertawa dan tatapannya dipenuhi dengan rasa cinta, lalu mendukung Ravindra dengan semangat. Ravindra memejamkan matanya. Jari tangan dia pelan-pelan memainkan piano dengan lagu. Ini adalah kedua kalinya Isabel mendengar Ravindra memainkannya. Seakan-akan mereka teringat dengan masa di mana mereka baru menikah dan segalanya. Dibanding dengan pelafalan Isabel, pelafalan Ravindra lebih jernih dan asli. Tetapi ini bukanlah yang terpenting. Ini adalah pertama kalinya Isabel mendengar Ravindra bernyanyi, dan ternyata begitu bagus. Apalagi karena dia menatap diriku dengan sangat menjiwai. Awalnya lirik lagu yang tidak asing itu keluar dari mulut Ravindra. Isabel sudah merasakan lagu ini seperti sangat hidup. Lagu ini dinyanyikan oleh Ravindra dari awal hingga akhir. Selama mendengar, Isabel selalu tersenyum. Lirik yang begitu bagus, suara yang begitu merdu. Lagu itu pun berhenti, dan saat
kutukan terakhir, Ravindra menaikkan kepalanya dan menatap dengan menjiwai. Jantung Isabel seketika berdetak kencang, mata tiba-tiba menjadi merah. Ravindra mengulurkan tangannya, mengelus wajah Isabel. Dia menggunakan keningnya, menahan di kening Isabel, dan membuat mereka tidak berjarak sekalipun. Ujung mata yang indah dan menawan itu dengan begitu saja langsung menatap Isabel dengan tanpa berhenti, dan menggunakan caranya sekali lagi memberitahu Isabel. Sebegitu seriusnya dia dengan Isabel. Isabel juga menjawab, "Aku juga." Ravindra dengan pelan tertawa dan semakin senang. Dia tidak menahan lagi, langsung mencium bibir Isabel. "Aku senang sekali. Aku sangat berterima kasih kepada Tuhan sudah membiarkanmu berada di sisiku." Ravindra dengan sangat serius berkata, "Isabel, mulai sekarang aku akan menemanimu kemanapun dan tidak akan menyerah padamu." Isabel menangis sambil menganggukkan kepala. Ciuman yang lembut pelan-pelan menempel. Isabel dengan manis menjawab, "Sekarang kita memiliki sesama." Ravindra langsung menggendong Isabel sambil menciumnya membawa ke dalam kamar. Lalu dengan cepat dan lembut membuka baju Isabel. "Kamu mulai lagi?" Isabel menjawab dengan tidak senang. "Iya, karena sebulan lagi aku tidak bisa menyentuhmu lagi. Aku harus menahannya sangat lama." Ravindra dengan tidak jelas menjawab, "Istriku, kamu jahat sekali. Kenapa masih begitu cantik walaupun sudah hamil, hingga membuatku tidak bisa menahan. Setelah kita melahirkan brengsek kecil ini, kita jangan melahirkan lagi ya, karena terlalu banyak akan merusak kesenangan kita." Isabel hampir tertawa lepas. Ravindra malah menggigit telinganya Isabel untuk menghukumnya. "Fokus, jangan pikirin orang lain. Anak kita juga tidak boleh." Isabel sekali lagi lepas kendali untuk tertawa. Ternyata suami sendiri adalah raja cemburu. Suasana kamar dipenuhi dengan kemesraan dan kehangatan. Ravindra kasihan dengan Isabel, jadi tidak tega terlalu lama. Lalu dia menghentikan perperangan setelah melihat Isabel sudah kecapekan. Tidak lama kemudian datanglah seorang pembantu wanita yang membersihkan badannya. Isabel malu hingga wajah memerah. Karena terlalu seru, dia melupakan jika ini bukan villa sendiri. Semua karena si brengsek ini. Ravindra dengan cepat pergi, mandi, lalu dengan senyuman melihat Isabel yang mukanya memerah mengganti baju. "Jahat sekali, ini rumah orang kaya." Isabel melototi Ravindra. Senyuman Ravindra malah semakin licik. "Istri bodohku, tampaknya kamu belum tahu arti penting tuan muda kita darah kan? Walaupun pemilik tempat ini sekarang adalah nenek, tetapi aku memiliki hak pewaris yang tinggi."
Ravindra dengan lembut menyentuh hidung Isabel. Simpanan pribadi nenek, aku tidak mempedulikannya. Tetapi jika semua yang masih terlihat itu semua milikku, dan di tempat sendiri melakukan hal yang kusuka, kenapa tidak boleh? Wajah Isabel kembali memerah, tetapi dia juga menyadari arti lain dari perkataannya. Kamu bilang simpanan pribadi nenek bisa diberi untuk Barko. Isabel kembali bertanya. Kemungkinan ada, tetapi dilihat dari hari ini, masalah ini tidak segampang itu. Ravindra senyum licik. Mungkin Barko bisa mendapatkan uang dan barang kuno yang berharga, kalau yang lain tidak tahu. Isabel dengan cepat menatapnya. Apakah kamu melakukan yang lain lagi? Ravindra memberi sebuah hadiah ciuman di kening Isabel. Itu pasti. Barang yang diberikan nenek kepada Barko, mana boleh tidak ada untukmu. Jadi aku bermain catur dengan nenek. Jika nenek kalah, maka barang yang akan diberikan kepada Barko, kamu bisa duluan memilih. Atau dapat dikatakan, barang yang diberikan untuk Barko adalah sisa dari kamu. Isabel terdiam sejenak. Suami dia ini memang sangat pelit, tetapi dia suka. Setelah istirahat yang cukup, terdengar suara ketuk pintu dari Nando. Direktur, Nyonya, direktur utama meminta kalian pergi. Aku sudah tahu, Ravindra menjawabnya, lalu berkata pada Isabel, nanti saat memilih barang, katakan saja, dan jangan sungkan atau tidak tega, karena barang itu hanya berputar sebentar di tempat Barko, jadi cepat lambat akan balik. Isabel terdiam lagi.